Hai, saya Kitty Ruth Kirana, Gen Z, Master Kebijakan Publik dari Tsinghua University, China. Selamat datang di komentar Kitty Kirana, ruang di mana kita akan membuka isu publik melalui kacamata kebijakan publik. Topik hari ini seru banget. Kerja 5 tahun, sibuk cari proyek, sering absen, tidur di ruang sidang, lalu dapat pensiun seumur hidup. Itulah DPR kita hari ini. Lembaga yang katanya wakil rakyat, tapi justru paling cepat melupakan rakyat saat mereka sudah duduk di kursi empuk Senayan. Sementara rakyat menunggu janji kampanye, DPR sudah menghitung hak finansial yang akan diterima seumur hidupnya. Apakah ini realitas atau satir hidup yang berjalan di depan mata kita? Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, anggota DPR yang berhenti dengan hormat berhak menerima pensiun bulanan. Besaran tergantung lama jabatan, mulai 6% hingga 75% dari dasar pensiun. Seringnya, anggota DPR bisa menerima hingga 3,64 juta rupiah per bulan. Ini diterima tanpa iuran atau kerja tambahan apapun. Dan ini tidak termasuk gaji puluhan juta rupiah, tunjangan mewah, mobil dinas, rumah dinas, perjalanan dinas, dan tunjangan-tunjangan mewah lainnya. Sekitar 3,64 juta rupiah hanya untuk pensiun satu DPR per bulan. Kalau kita kalkulasi selama 20 tahun, seorang mantan DPR bisa menerima lebih dari 872 juta hanya dari satu periode jabatan. Satu kali kerja dapat keuntungan seumur hidup. Bandingkan dengan para buruh yang harus bekerja banting tulang, bayar iuran BPJS, dan menabung untuk pensiunnya sendiri. Itu pun pensiunnya tidak seberapa. Tapi ternyata 5 tahun duduk di kursi mewah DPR bisa cukup bagi wakil rakyat bisa pensiun seumur hidup dibayari pajak negara. Lebih parahnya lagi, pensiun DPR itu bukan hanya untuk anggota DPR. Jika anggota DPR meninggal, pasangannya bisa menerima sekitar 72% dari dasar pensiun sampai pasangannya tersebut meninggal atau menikah lagi. Beberapa laporan media juga menyebut anak-anak DPR juga menerima sebagian hak-hak keuangan dari pajak rakyat sampai usia 25 tahun. Artinya, kekayaan negara dari uang pajak rakyat malah banyak mengalir ke kantong DPR dan keluarganya. Bahkan setelah anggota DPR itu meninggal. Jadi jangan heran, anak DPR bisa kuliah santai, nongkrong di kafe, flexing di sosial media, dan tetap menerima uang pensiun orang tuanya, sang wakil rakyat. Sementara anak buruh, guru, dan petani harus bekerja belasan bahkan puluhan tahun untuk bantu orang tua yang bahkan tidak punya uang pensiun. Para sandwich generation. Kalau kita kalkulasikan, kira-kira jika suami DPR pensiun mendapat 3,64 juta per bulan, pasangannya berhak mendapat sekitar 2,61 juta per bulan. Jika anak menerima 50% berdasarkan klaim media, berarti tambahannya 1,82 juta per bulan. Tanpa mereka bahkan harus bekerja untuk rakyat. Jangan remehkan angka uang pensiun DPR ini. Kalau dikalikan seluruh anggota DPR dan DPD yang menerima uang pensiun, ditambah janda atau duda dan anak-anaknya, beban fiskal ini sangat signifikan, bisa tembus ratusan miliar setiap tahun. Dan semua biaya pensiun ini ditanggung oleh APBN, uang pajak rakyat yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi realitanya, kebanyakan kemakmuran ini bukan untuk rakyat, tapi untuk pejabat dan keluarganya. Jika kita lihat, total belanja pensiun negara hingga Agustus 2025 itu mencapai 348,5 triliun rupiah. Ini mencakup ASN, TNI, Polri, dan dana pensiun lembaga negara. DPR menjadi salah satu bagian dari triliun rupiah ini. Selamat rakyat, pajakmu dari kerja keras siang sampai malam akhirnya jadi santunan bulanan bagi para wakil rakyat dan keluarganya. Bayangkan, belanja infrastruktur, subsidi rakyat miskin, kesehatan, pendidikan, semua harus diefisiensi dananya supaya bisa memasukkan uang pensiun bagi para pejabat. Guru honorer 20 tahun mengajar tidak punya pensiun. Tenaga medis yang mati-matian saat pandemi tidak ada jaminan pensiun. Buruh pabrik lembur 12 jam sehari, pensiunnya hanya sebatas pesangon kecil. Tapi DPR 5 tahun duduk nyaman di Senayan dapat pensiun seumur hidup. Bahkan bisa diwariskan ke pasangan dan anak. Kalau ini bukan ironi, lalu apa? Ini bukan hanya soal individu DPR atau pejabat lainnya, tapi sistem yang memungkinkan skema ini tetap berlaku.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 dibuat pada era yang berbeda, ketika kebutuhan rakyat dan transparansi fiskal belum setinggi sekarang. Kini, APBN menanggung biaya pensiun pejabat negara. Sementara, sebagian besar rakyat masih kesulitan untuk bisa lanjut hidup setiap hari. Kalau para DPR dan DPD benar-benar wakil rakyat, mestinya mereka mendorong reformasi pensiun yang lebih adil, bukan malah mempertahankan fasilitas mewah untuknya dan keluarganya. Ingat, DPR dan pejabat itu karyawan rakyat. Teganya kalian bisa berfoya-foya. Rakyat yang harusnya kalian bela masih kesusahan. Negara ini seperti drama setir. Rakyat antre minyak goreng, DPR antre mau pensiun. Rakyat dipalak pajak, DPR dipelihara pajak sampai mati. Rakyat diminta efisiensi, DPR malah bisa mewariskan uang pensiunnya ke pasangan dan anak-anaknya. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang harus dijamin oleh negara? Rakyat atau DPR yang hanya karyawan rakyat? Kalau DPR benar-benar wakil rakyat, mestinya mereka malu menerima uang pensiun seumur hidup. Tapi sayangnya, di Indonesia ini, apakah masih ada DPR, DPD, dan pejabat lainnya yang masih punya urat malu? Ini adalah komentar Kitty Kirana, mengupas isu publik dari kacamata kebijakan publik. Untuk video kritis lainnya, subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih.